Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Fakultas Ilmu Keolahragaan akan mempresentasikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan suasana Ramadan di Indonesia. Dengan anggota Muhammad Evi Septiawan dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan nomor NIM 16016211050. Lalu ada Nurida Zulfalillah dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan nomor NIM 16046611024. Lalu ada Batara Zakti Syarif Abdullah dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan nomor NIM 15016121039. Selanjutnya ada abstrak. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya atau negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum. Baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah, selama bulan Ramadan menjadikan suasana di bulan tersebut menjadi kondusif. Terciptanya suasana yang nyaman dan aman dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa menjadi lebih khusyuk. Dengan melakukan razia di beberapa tempat dapat mengurangi ketidaknyamanan dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Adapun kata kuncinya yaitu kebijakan pemerintah, suasana kondusif, dan Ramadan. Pendahuluan. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya atau negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah selama bulan Ramadan, menjadikan suasana di bulan tersebut menjadi kondusif. Terciptanya suasana yang nyaman dan aman dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa menjadi lebih khusyuk. Dengan melakukan razia di beberapa tempat dapat mengurangi ketidaknyamanan dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Mengingat kasus COVID-19 di Indonesia terus menurun dari catatan Satgas COVID-19, jumlah kasus COVID-19 mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Bila pada 14 Maret lalu, penambahan kasus harian mencapai 9.626 kasus pada Rabu 23 bulan 3 tahun 2022, hanya 6.376 kasus. Jumlah pertambahan 6.376 kasus per hari memang masih tinggi, namun jumlah itu kalah jauh dari jumlah kesembuhan per harinya. Pada Rabu kemarin, 19.209 kesembuhan warga yang sebelumnya terpapar COVID-19. Penurunan kasus COVID-19 yang cukup signifikan memberi kabar baik jelang datangnya bulan Ramadan. Umat muslim yang akan menjalankan ibadah di bulan Ramadan pun bisa dilakukan dengan normal. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun kebijakan pemerintah yang lain, yaitu syarat vaksin bagi yang ingin pulang ke kampung halaman atau mudik. Lalu ada masih tidak diperbolehkan melakukan buka bersama bagi pejabat atau pegawai pemerintah, tarawih berjamaah, ibadah lain seperti tilawah Al-Quran, iktikaf, dan lainnya. Di masjid sudah diperbolehkan tetapi tetap dengan protokol kesehatan, serta dalam kegiatan tersebut terdapat penanggung jawab masjid atau musola yang ditunjukkan untuk bertugas memastikan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jemaah. Bagi masyarakat yang ingin mudik, diharapkan memperhatikan syarat mudik seperti sudah melakukan 2 kali vaksin dan sekali booster. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah di bulan Ramadan. Untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan pemerintah selama bulan puasa, untuk mengetahui respon masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang diberlakukan selama bulan puasa, lalu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan perbaikan dalam kebijakan pemerintah selama bulan Ramadan agar terciptanya suasana yang kondusif selama bulan Ramadan tersebut. Objek penelitian dan ruang lingkup penelitian ini mencakup 3 variabel, yaitu kebijakan pemerintah,
lingkungan, dan masyarakat. Penelitian ini yaitu penelitian yang menggunakan metode kuesioner. Berdasarkan jenis data yang diteliti, penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia. Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di negara Indonesia oleh pemerintah karena kurang update-nya di informasi juga sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat luas. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian seluas-luasnya, atau negara, masyarakat dalam berbagai status, serta untuk kepentingan umum. Baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Selanjutnya ada metode penelitian. Secara sederhana, metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Berangkat dari definisi sederhana ini, metode merupakan teknik penelitian atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data-data. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamat empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak digunakan baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan penelitian kualitatif. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Berryman mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis, dan menentukan objek subjek. Kemudian didukung dengan pengumpulan data, pemrosesan data, dan menganalisa data sebelum dilakukan penulisan kesimpulan. Lain lagi dengan Surya Sumantri yang mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai kajian pemikiran yang bersifat ilmiah, yang mana penelitian ini menggunakan proses logiko-hipotetico. Membicarakan definisi penelitian kuantitatif, memang ada banyak sekali penjabarannya. Salah satunya pendapat Kasiran yang mendefinisikan sebagai proses menemukan pengetahuan berdasarkan data yang bersifat numerik atau angka. Barangkali ada yang bertanya-tanya, bentuk dari penelitian ini bersifat deskriptif, asosiatif, dan korelasi. Tujuan penelitian kuantitatif berdasarkan dari perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin, diantaranya bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan yang penting dalam melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga pengukuran sebagai pusat penelitian, karena dari hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara kuantitatif. Adapun tujuan lain, yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi, termasuk pula membantu dalam menentukan desain penelitian.
Membicarakan desain penelitian kuantitatif memiliki dua bentuk, yaitu studi deskriptif dan studi eksperimental. Dikatakan penelitian studi deskriptif apabila peneliti hanya melakukan uji relasi antar variabel hanya sekali saja. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi eksperimen apabila peneliti melakukan pengukuran antar variabel dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Jadi pengukuran sebelum dan sesudah ini tidak lain dilakukan untuk mengetahui sebab akibat. Dapat pula digunakan untuk mengetahui fenomena apa saja yang dilakukan penelitian. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ini mengkhususkan pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan suasana Ramadan di Indonesia. Lalu yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dan teknik sampling. A. Populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh individu baik anak-anak, orang dewasa, dan lainnya yang merupakan objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi adalah beberapa mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. B. Sampling. Sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Sampling adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Cholit Narbuko dan Abu Ahmadi, sampling adalah merupakan suatu cara pengumpulan data untuk dijadikan objek penelitian. Jadi yang dimaksud sampel adalah individu atau objek penelitian bagian dari populasi. Adapun teknik sampling adalah cara yang digunakan dalam pengambilan sampel, dan untuk menentukan besar kecilnya sampel dari suatu populasi dijelaskan bahwa untuk menentukan besar kecilnya sampel, apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua. Selanjutnya, apabila subjeknya lebih besar, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Selain itu, Winarno Surahmat dalam Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah memberikan pedoman sebagai berikut. Apabila populasi cukup homogen terhadap populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sampel 50%, di atas 1000 sebesar 15%. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menentukan sampel dari 10 dari 459 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Proses pemilihan sampelnya digunakan teknik random sampling, yaitu semua individu dalam populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekadar diketahui, tetapi juga dihayati. 2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. 3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi. 4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. 5. Mereka yang mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan suasana Ramadan di Indonesia, peneliti menggunakan teknik kuesioner. Teknik tersebut sebagai berikut. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner termasuk aspek penting dalam penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Adapun jenis-jenis kuesioner, yaitu yang pertama ada kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah kuesioner penelitian yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pertanyaan atau pernyataan yang tercantum. Tapi para peneliti perlu memperhatikan daftar pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner penelitian mudah dipahami. Lalu yang kedua ada kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner penelitian dengan daftar pertanyaan atau pernyataan yang sudah dilengkapi. Pilihan jawabannya sekaligus. Umumnya kuesioner tertutup ini menggunakan pilihan jawaban seperti ya atau tidak dan sebagainya. Lalu ada pun kuesioner campuran. Kuesioner campuran adalah kuesioner penelitian dengan perpaduan antara kuesioner terbuka dan tertutup. Metode penelitian ini digunakan untuk membahas topik lebih mendalam.
Umumnya, para peneliti menggunakan kuesioner campuran untuk mendapatkan serangkaian data-data penelitian berupa angka. Adapun tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kuesioner tertutup, dan metode ini adalah untuk mengukur A. Mencari perbedaan di setiap daerah, B. Mengetahui pendapat responden, C. Mengetahui kebijakan responden dalam memilih jawaban yang tepat. Lalu 4. Teknik analisis data. Analisis data disebut juga pengelolaan data dan penafsiran data, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Pelaksanaan analisisnya dilakukan pada saat masih di lapangan dan setelah data terkumpul. Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti berusaha mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, baik berupa pendapat, fakta-fakta maupun dokumentasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti metode kuesioner. Lalu, pola pikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret, kemudian digeneralisasi menjadi sifat umum. Menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan rangkaian analisis data puncak. Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan, dan persamaan untuk diambil kesimpulan. Lalu hasil penelitian. Penelitian tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan suasana Ramadan di Indonesia menggunakan alat analisis kuesioner. Pembahasan mengenai hasil analisis data ini terdiri dari deskripsi data dan pengujian hipotesis. Deskripsi data adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini, peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang berupa kuesioner untuk masyarakat khususnya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, pernyataan yang didapat dan dirasakan oleh masyarakat mengenai kebijakan pemerintah di bulan Ramadan tentang efektivitas dan penerapannya. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diupayakan agar kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan diterapkan di lingkungan masyarakat. Berikut contoh dari poin-poin dalam kuesioner tersebut. Nomor. Lalu ada pertanyaan atau pernyataan, ya dan tidak, serta kesimpulan. Yang pertama itu, apakah di lingkungan sekitar saat bulan puasa menerapkan protokol kesehatan saat acara buka bersama di masjid? Lebih banyak koresponden menjawab ya, sebanyak 85,7%. Berarti di lingkungan sekitar masih menerapkan protokol kesehatan. Lalu yang kedua, adakah kebijakan pemerintah di bulan Ramadan yang tidak diterapkan? Koresponden lebih banyak menjawab tidak, sebanyak 61,5%. Berarti ada kebijakan pemerintah yang kurang efektif dalam penerapan masyarakat. Lalu, apakah di lingkungan sekitar sudah diperbolehkan melakukan sholat taraweh, iktikaf, tadarus Al-Quran, dan lainnya di masjid setempat? Koresponden lebih banyak menjawab ya, sebanyak 100%. Berarti kebijakan pemerintah sudah sepenuhnya dilakukan, yaitu pembukaan kegiatan di masjid sekitar. Lalu yang nomor 4, apakah di lingkungan sekitar terdapat petugas untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan saat menjalankan ibadah sholat taraweh? Koresponden lebih banyak menjawab tidak, sebanyak 53,8%, walaupun jawaban ini hampir seimbang. Dengan ini kebijakan tersebut belum efektif karena hampir seimbang dalam penerapan di lingkungannya. Lalu yang terakhir, nomor 5, jika di lingkungan sekitar Anda ada yang bekerja di pemerintahan, apakah pegawai tersebut atau pejabat tersebut mengadakan acara buka bersama di rumahnya? Koresponden lebih banyak menjawab tidak. Dengan ini, kebijakan pemerintah melarang para pejabat dan pegawainya sudah efektif, walaupun masih ada yang tidak mengikuti kebijakan tersebut. Lalu, pembahasan kuesioner.
pembahasannya pada nomor 1, yaitu apakah di lingkungan sekitar saat bulan puasa menerapkan protokol kesehatan saat acara buka bersama di masjid? 85,7% partisipan menjawab ya. Mengapa demikian? Karena di lingkungan kita menerapkan protokol kesehatan di bulan puasa untuk menghindari COVID-19 yang berkepanjangan. Lalu kedua adalah kebijakan pemerintah di bulan Ramadan yang tidak diterapkan. Hasilnya yaitu sebanyak 61,5% partisipan menjawab tidak dan hanya 38,5% partisipan menjawab iya. Kesimpulannya bahwa pada saat bulan Ramadan, pemerintah tidak memberikan kebijakan yang dapat diikuti oleh kebanyakan masyarakat. Lalu yang ketiga, apakah di lingkungan sekitar sudah diperbolehkan melakukan salat tarawih, itikaf, tadarus Al-Quran, dan lainnya di masjid tempat? Hasilnya 100% partisipan menjawab iya. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan kemarin sudah terbuka lagi masjid-masjid yang biasanya melakukan sholat malam, tarawih, itikaf, dan lain-lain. Lalu nomor 4, apakah di lingkungan sekitar terdapat petugas untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan saat menjalankan ibadah sholat tarawih? Hasilnya hampir seimbang untuk pertanyaan kali ini, yaitu 53,8% partisipan menjawab tidak dan 46,2% partisipan menjawab ya. Karena lebih banyak lingkungan kita yang tidak mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan untuk menjalankan sholat tarawih. Lalu yang terakhir, jika di lingkungan sekitar Anda ada yang bekerja di pemerintahan, apakah pegawai tersebut mengadakan acara buka bersama di rumahnya? Hasilnya 76,9% partisipan menjawab tidak dan 23,1% partisipan menjawab ya. Kesimpulannya bahwa pegawai negeri sebagian besar tidak mengadakan buka bersama di rumahnya. Penutup. 1. Kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan dari data di bab 5 bahwa kebijakan pemerintah yang diberlakukan selama bulan Ramadan membuat para masyarakat menjadi lebih teratur dan kondusif. Sehingga kebijakan pemerintah yang dibuat dan diberlakukan selama bulan Ramadan ini efektif dalam membuat suasana yang kondusif dimulai dari awal Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Kedua, saran. Saran dari penulis yaitu lebih ditegaskan lagi dalam penerapan kebijakan karena masih ada kebijakan yang dilanggar. Juga pemerintah mensosialisasikan kebijakan pemerintah harus secara jelas dan menyeluruh ke seluruh wilayah, dapat melalui sosial media baik elektronik maupun cetak dan saluran lainnya. Lalu yang terakhir, daftar pustaka. Kami mengambil beberapa sumber untuk menyelesaikan laporan penelitian tersebut. Sekian laporan penelitian dari kelompok 7 dengan judul Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Menciptakan Suasana Ramadan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.